5 perwira ini menemani Verdi Sambo menghalangi penyidikan pembunuhan Brigadir J. Itu sensitif dan rumit karena yang melakukan itu adalah pejabat tinggi Polri yang sebenarnya kalau dihitung bintangnya itu seperti bintang 5. Kenapa tuh, Kadif Propam itu bintang 2. Tapi anak buahnya yang bintang 3, kepala bironya itu ada 3 yang seluruhnya tunduk pada ini. Dia yang meriksa atas perintah ini, apakah ini teruskan apa enggak? Atas perintah ini terus ditindak di sini, mau dihukum apa benar terserah sini. Sehingga rasan-rasannya itu kalau di Polri ya Pak Sambo itu memang praktis bintang 5 karena semuanya takut pada dia. Artinya bisa ditembak pada dia dengan alasan apapun. Nah itu yang menyebabkan ketika dia melakukan kejahatan lalu dia membuat rekayasa seakan-akan orang hampir percaya semua. Orang tuanya dikatakan adalah upaya membuat dia untuk terbuka bahwa ancaman hukumannya cukup berat dan jangan tanggung sendiri sehingga dia secara sadar membuat pengakuan. Nah, jadi jangan orang tiba-tiba ditunjuk sebagai pengacara untuk mendampingi pemeriksaan terus dia ngoceh di luar. Kali kamu juga pada awalnya agak terpengaruh percaya ya bahwa itu adalah tembak menembak gitu. Padahal itu karangan melibatkan 36 orang yang mengatur skenario itu yang Dan sekarang banyak bintang di dalamnya, Pak. Iya, yang sekarang sedang ditahan itu 31 aslinya, sekarang tambah jadi 36. Itu semua karangan. Dan orang tidak akan berani membayangkan di tingkat Polri sendiri susah, sehingga Kapolri juga tidak mudah. Karena misalnya dikumpulkan satu tim, yang satu diam-diam temannya Sambo tidak setuju begini, begini kan, maka kita dorong dari sini, dari presiden lah. Pokoknya presiden mengarahkan gini dan saya tahu fakta-fakta ini harus mengarah ke sana. Sehingga saya katakan jangan sekali-kali terjebak kepada skenario itu tembak menembak itu bohong, saya bilang. Ketika orang semua percaya tembak menembak, ini kayaknya sudah tenang nih pelakunya, kan tembak menembak tinggal baradanya dibayar suruh ngaku dia ke Komnas HAM, saya yang menembak. Gimana caranya kamu nembak? Entah, pokoknya segelap mata tembak aja gitu katanya. Dia tidak tahu. Sebenarnya bukan dia pelaku utamanya, dia hanya disuruh dan sebagainya sampai sekarang. Itulah kenapa kita selalu ingatkan Ibu Putri, kau kan punya anak 4 kalau nggak salah ya, dan masih ada yang berumur 1 sampai 2 tahun ya, masih bayi lah ya. Dan itu juga tadi kami diskusikan di Barreskrim Polri, karena prinsipnya semua penyidik itu sudah mau menjadikan dia tersangka juga, karena usulan saya toh ini penjahat ini karena nggak mau bertobat nih kan gitu. Dampak dari publikasi ini akan membuat keluarga, khususnya anak-anaknya, di mana 3 dari anaknya masih berusia di bawah 18 tahun, yang mereka juga bisa terguncang karena peristiwa ini. Karena anak-anak ini memang bukan tidak bersalah ya, dan tidak harus bertanggung jawab terhadap perbuatan kedua orang tuanya. Kemungkinan besar juga anak-anak ini kan tidak tahu apa yang direncanakan oleh orang tuanya misalnya terkait dengan kasus ini. Nah, anak-anak ini sebenarnya kok di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, mereka itu memang berhak untuk mendapatkan perlindungan dari negara. Tim Sus Polri mengungkap tindak pidana menghalang-halangi penyidikan atau obstruction of justice kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansah Yosua Barat atau Brigadir J. Ketua Tim Sus Polri Komjen Agung Budi Marioto mengatakan Irjen Verdi Sambo selaku atasan Brigadir J menghalangi penyidikan bersama 5 orang perwira. Agung yang juga menjabat Irwasum Polri itu mengatakan tindakan menghalangi penyidikan terungkap setelah tim Inspektorat Khusus melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah personel. Menurut Agung, Tim Sus sudah menempatkan 15 personel Polri di tempat khusus. Belasan polisi itu kemudian diperiksa dan didapati 6 orang terlibat dalam tindak pidana menghalangi penyidikan. Nama-namanya yaitu FS atau Verdi Sambo, kedua BJPHK Hendrawan Kurniawan, ketiga AKBP ANT Agus Nurpatria, keempat AKBP AR Arif Rahman Arifin, kelima Kompol BW Baikuni Wibowo, keenam Kompol CP Cuk Putranto, kata Agung. Agung menyebutkan untuk FS sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J yang tewas di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Sedangkan 5 orang lainnya adalah akan dilimpahkan kepada penyidik untuk segera ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana menghalangi penyidikan. Nanti akan dilakukan dan ditingkatkan penyidikannya lebih lanjut, kata mantan Kokor Lantas Polri itu.
Tim Sus Polri mengungkap ada 6 perwira yang menghalangi penyidikan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J, salah satunya adalah Verdi Sambo. Agung menjelaskan dalam mengusut dugaan pelanggaran prosedur tidak profesional menangani TKP Duren 3, Itsus telah memeriksa sebanyak 83 personel polisi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 35 orang sudah direkomendasikan untuk penempatan khusus. Kemudian dari 35 orang tersebut yang sudah melaksanakan patsus sebanyak 18 orang. Lalu jumlah itu berkurang 3 orang, yakni Verdi Sambo, Richard Eliezer, dan Ricky Rizal karena ketiganya ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan berencana. Tentu ke depan tim Sus akan terus melakukan pemeriksaan terhadap anggota-anggota yang patut diduga terlibat dalam kasus pembunuhan berencana almarhum Brigadir J, kata Agung. Dalam kasus kematian Brigadir J, Polri telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka, yakni Verdi Sambo, Barada Richard Eliezer, Bribka Ricky Rizal, Kuat Makro, dan Putri Chandrawati. Para tersangka disangkakan dengan pasal 340 KUHP subsidi dari pasal 338 KUHP Jangto pasal 56 dan pasal 5, pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Kapolri Burka minta Irjen Verdi Sambo dihukum mati, Fahmi Alamsyah disebut terlibat pembunuhan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo murka akibat ulah Irjen Verdi Sambo CS yang membuat bobrok citra Polri. Kapolri memerintahkan jajarannya untuk menjerat Irjen Verdi Sambo dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana subsidi dari pasal 338 Jangto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jo pasal 56 KUHP. Irjen Verdi Sambo terancam hukuman mati karena keterlibatan dirinya dalam pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Irjen Verdi Sambo tak seorang diri menjadi tersangka, namun juga istrinya, suami Putri Chandrawati, dan 3 anak buahnya. Ketiganya yakni Brigadir Ricky Rizal atau Brigadir RR, Barada Richard Eliezer atau Barada E, dan Kuat Ma'ruf. Mereka juga dijerat pasal yang sama. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berperan aktif mengawal kasus ini. Kepala Pusat Kajian Keamanan Nasional Universitas Bayangkara sekaligus penasihat Kapolri, Hermawan Sulistyo mengungkap jika sebenarnya Kapolri yang meminta agar Irjen Verdi Sambo dijerat menggunakan pasal 340 KUHP. Jangan lupa loh, penetapan pasal 340 untuk Verdi Sambo itu yang minta Kapolri harus bisa dibuktikan 340, bukan penasihatnya, bukan penasihat hukumnya, kata Hermawan Sulistyo pada dalam program Kompas Petang di Kompas TV Jumat. Publik kan gak tahu, masa Kapolri cerita ke publik, saya minta loh dihukum segini, pasal ini pasal itu, kata Hermawan Sulistyo lebih lanjut. Kapolri juga meminta siapapun yang diduga terlibat dalam kasus ini benar-benar dibuka seterang-terangnya, termasuk soal aliran dana yang disebut-sebut mengalir ke sejumlah pihak dalam pusaran kasus yang dihadapi Irjen Verdi Sambo. Kapolri bilang dibuka saja kalau saya terima duit. Jumlahnya berapa, kapan, buka-bukaan saja, ujar Hermawan Sulistyo. Fahmi Alamsyah susun skenario hingga bagi-bagi duit. Hermawan Sulistyo juga menyebut-sebut bekas staf dan penasihat ahli Kapolri Fahmi Alamsyah adalah pihak yang membagi-bagikan uang dalam pusaran kasus pembunuhan yang dihadapi Irjen Verdi Sambo. Hal itu merespon pernyataan penasihat tampak Saur Siagian soal aliran dana dalam pusaran kasus pembunuhan Brigadir J. Dia bukan kecipratan, dia yang membagi, gimana? Uang dia pelaku kok, ucap Hermawan Sulistyo. Ia lebih lanjut menyampaikan Fahmi Alamsyah dalam eksistensinya bukan hanya dikenal sebagai staf dan penasihat ahli Kapolri. Lebih dari itu, kata Hermawan Sulistyo, Fahmi Alamsyah bahkan dikenal kerap membagi-bagikan duit. Kalau yang khusus tadi ke penasihat itu, ada satu penasihat yang bukan hanya kecipratan, tapi dia membagi-bagi duit gitu, ungkap Hermawan Sulistyo. Itu di kalangan teman-teman di luar itu, Fahmi Alamsyah itu. Dikonfirmasi, apakah uang yang dibagi-bagikan Fahmi Alamsyah berasal dari Irjen Verdi Sambo? Hermawan Sulistyo mengaku tidak tahu dari mana asal-usul uang dibagikan oleh Fahmi Alamsyah ke sejumlah pihak. Yang nggak tahu saya bukan penyidik, kami cuma tahu bahwa dia ini operator yang menyusun skenario setelah penembakan, lalu dia menyusun bersama Sambo bahwa ini tembak-menembak, ujar Hermawan Sulistyo. Dia menyusun skenario pelecehan seksual dan publik percaya itu yang menjadi masalah. Oleh karena itu, kata Hermawan Sulistyo, Fahmi Alamsyah ditekan untuk mundur dari jabatan staf dan penasihat ahli Kapolri. Bukan hanya itu, Hermawan Sulistyo mengungkapkan soal polemik aliran dana tersebut juga membuat Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menjadi tertantang. Kapolri bilang dibuka saja kalau saya terima duit. Jumlahnya berapa, kapan, buka-bukaan saja. Keluarga Kadif Propam nonaktif Irjen Verdi Sambo memang tampaknya masih misterius. Banyak hal yang tak pernah disangka-sangka setiap update berita terkait kasus pembunuhan Brigadir J. Pengacara Brigadir J misalnya Komarudin Simanjuntak terbaru malah menyinggung soal bayi yang dimiliki Verdi Sambo dan Putri Chandrawati.
Bayi itu masih berusia 1,5 tahun saat ayah ibunya kini tengah dijerat pasal berlapis atas perbuatan keji. Irjen Ferdy Sambo diketahui memiliki 4 anak yang masing-masing memiliki usia cukup berbeda. 3 diantaranya anak Ferdy Sambo dan Putri Candrawati merupakan remaja yang kini sudah beranjak awal dewasa. Tetapi ada seorang anak lagi si bungsu yang diketahui usianya masih 1,5 tahun. Pada pemotretan keluarga Ferdy Sambo beberapa waktu yang lalu tersebar, bahkan sang jenderal terlihat memangku si kecil. Ferdy Sambo tampak sangat bahagia kala itu dikelilingi anaknya. Komarudin Simanjuntak tampak begitu menyoroti nasib anak kecil Ferdy Sambo yang usia